wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, adakah yang tidak masuk pada pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Ada, siapa? Syafina. Oh, Syafina. Oke, baik. Ibu akan catat terlebih dahulu ya. Baik, adakah yang tidak masuk lagi pada pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke. Nah, ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar mengenai apa? Surat pribadi. Betul sekali, surat pribadi. Nah, dari anak-anak sendiri ada yang masih ingat gak kalau misalkan surat pribadi itu ditunjukkan kepada siapa? Individu secara pribadi. Betul, jadi surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh individu dan dikirimkan kepada orang lain. Nah, biasanya bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa yang kurang formal ataupun santai. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu, jika surat tersebut bukan ditulis secara individu, melainkan ditulis oleh sekolah ataupun dinas, apakah bahasa yang digunakan boleh menggunakan bahasa yang santai? Tidak boleh, Bu. Tidak. Nah, jadi surat yang menggunakan bahasa yang baku ataupun bahasa yang tidak santai biasa kita sebut sebagai dengan surat dinas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni peserta didik mampu memahami pengertian, fungsi dan juga bagian-bagian dari surat dinas sehingga mereka mampu mengidentifikasi dan menuliskannya ke dalam tabel secara runtut dan juga tepat. Sebelum kita masuk kepada pematerian, Ibu ada kuis kecil-kecilan terlebih dahulu ya. Silakan untuk memindai kode bata yang ada di layar. Dan Ibu mau tanya terlebih dahulu nih, apakah kalian pernah menerima surat resmi dari sekolah? Pernah, Bu. Pernah? Nah, bagian pertama yang paling kalian lihat adalah Kop surat, Bu. nah, betul, kop surat ya pastinya. Jadi, surat yang memiliki kop surat biasanya disebut sebagai surat dinas. Jadi, surat dinas adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pekerjaan, lembaga, ataupun juga instansi. Contohnya seperti sekolah, kantor, dinas, ataupun juga universitas. Nah, biasanya bahasa yang digunakan pada surat dinas ini menggunakan bahasa yang resmi, singkat, dan juga jelas. Karena setiap lembaga pasti memerlukan surat dinas untuk berkomunikasi tertulis secara satu sama lain. Nah, adapun surat dinas memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai alat komunikasi resmi antar instansi, yang kedua sebagai arsip ataupun bukti tertulis, yang ketiga untuk menyampaikan informasi ataupun kebijakan, yang keempat sebagai bentuk profesionalitas antar lembaga, dan yang terakhir yaitu untuk mempermudah koordinasi. Nah, di sini Ibu memiliki contoh surat dinas, bisa anak-anak Ibu perhatikan ya. Jadi di sini Ibu minta anak-anak Ibu untuk menyebutkan bersama-sama. Kita mulai di nomor 1 ya. Yang pertama itu ada kop surat, yang kedua ada tanggal surat, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada hal ataupun perihal, yang keenam ada alamat tujuan, yang ketujuh ada salam pembuka, yang kedelapan ada isi surat, yang kesembilan ada salam penutup, yang ke-10 ada tanda tangan, dan yang ke-11 ada tembusan. Nah, baik, jadi sekarang Ibu akan coba bahas satu persatu ya. Bagian yang pertama yaitu ada kepala surat. Kepala atau kop surat biasanya terletak di bagian atas surat. Nah, di kepala surat ini biasanya tercantum logo, nama, dan juga alamat dari lembaga pengirim surat. Nah, bagian ini tuh yang menunjukkan bahwa surat tersebut biasanya bersifat resmi, bukan bersifat pribadi. Selanjutnya bagian tanggal surat. Tanggal surat biasanya ditulis di bagian bawah kepala surat. Nah, untuk penulisannya cukup menggunakan tanggal dan bulannya saja, tidak perlu dituliskan kota. Lanjut, bagian selanjutnya yaitu ada nomor surat. Nah, setiap nomor surat itu berfungsi untuk pengatur arsip. Nah, biasanya surat resmi itu pasti memiliki nomor surat. Jadi, semisal kita ingin mencari surat tersebut, tentunya akan lebih memudahkan kita karena ada nomor suratnya.
Lanjut, bagian yang selanjutnya yaitu ada lampiran. Lampiran adalah dokumen tambahan yang disertakan bersama surat, biasanya berupa faktur, kwitansi, ataupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Selanjutnya yaitu ada hal ataupun perihal. Nah, bagian hal atau perihal biasanya berisi tentang inti dari isi surat, misalnya hal undangan rapat. Nah, jadi pembaca bisa langsung mengetahui gitu apa isi dari surat tersebut. Selanjutnya yaitu alamat tujuan surat. Nah, alamat tujuan surat ini menunjukkan kepada siapa surat tersebut akan dikirim. Nah, biasanya ditulis secara lengkap. Selanjutnya salam pembuka. Nah, bagian ini digunakan untuk membuka isi surat. Biasanya menggunakan bahasa yang cukup singkat saja, misalnya seperti dengan hormat. Lanjut, ada isi surat. Isi surat adalah bagian inti dari surat dinas. Nah, bagian isi surat ini biasanya terdiri dari 3 paragraf, yakni paragraf pembuka, paragraf isi, dan juga paragraf penutup. Nah, isinya bisa berupa ajakan, pemberitahuan, ataupun juga permohonan. Selanjutnya yaitu ada salam penutup. Nah, salam penutup adalah salam yang digunakan untuk menutup isi surat. Biasanya berisi dengan ucapan terima kasih ataupun harapan baik. Selanjutnya yaitu ada tanda tangan. Nah, setelah salam penutup, surat ditandatangani oleh penanggung jawab yang menulis surat tersebut. Nah, biasanya itu disertai dengan nama terang, jabatan, dan juga stempel dari lembaga. Nah, bagian yang terakhir yaitu ada tembusan. Jadi, tembusan itu artinya salinan surat yang dikirim kepada pihak lain selain penerima utama surat. Nah, tujuannya supaya pihak lain dapat mengetahui isi dari surat tersebut. Ibu minta anak-anak ibu untuk duduk berkelompok ya. Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Nah, setelah duduk berkelompok, ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, untuk waktu pengerjaan dari LKPD sendiri itu, ibu kasih waktu secara 5 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, baiklah. Selamat mengerjakan. Nah, dirasa anak-anak ibu sudah semua mengerjakan, dan alhamdulillah ya, semuanya mengerjakan tanpa ada kurang satupun. Di sini ibu akan membagikan kode batang yang akan kalian pindai untuk mengukur sejauh mana anak-anak ibu dapat memahami surat-surat dinas yang telah tadi ibu sampaikan. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Saya jadi mengetahui perbedaan antara surat dinas dengan surat pribadi. Alhamdulillah ya. Baik, langsung saja kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Pengertian, fungsi, dan bagian-bagian dari surat dinas. Nah, betul. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai surat dinas, fungsi-fungsi surat dinas, dan juga bagian-bagian dari surat dinas. Nah, karena dirasa anak-anak ibu sudah memahami semua, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba menulis surat dinas secara runtut dan tepat sesuai dengan bagian-bagian yang telah kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Baik, kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah antusias pada pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.